Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, rahayu rahayu. Kali ini saya akan melanjutkan cerita-cerita atau kisah-kisah yang terjadi di sekitar kita ya. Jadi saya berusaha mungkin membuat cerita yang benar-benar ada di sekitar kita atau di tempat kita ya. Nah, kali ini saya biasanya membuat video itu di ruangan khusus atau di kamar ya, tapi kali ini saya membuat video di alam bebas seperti ini. Lokasinya di Tumpak Gundul atau Watu Buceng yang ada di Ponorogo ya. Seperti ini suasananya, sangat asri banget karena di atas pegunungan di Ponorogo ya. Jadi ceritanya begini ya. Jadi waktu itu di tahun 2011, ini cerita dari kiriman dari teman saya ya. Dan ini bener-bener cerita real. Saya bertemu teman saya, bertemu kedua orang tuanya, bertemu dengan saudaranya dan tetangga-tangganya atau warga lingkungan tersebut. Jadi kisah ini seputar tentang hajatan lagi. Tapi ini bukan hajatan gaib, tapi ini hajatan dunia nyata ya. Jadi di tahun 2011 teman saya itu menikah ya, menikah dengan orang Jawa Timur juga ya. Tapi kata teman saya itu sebelum acara pernikahan dimulai itu sudah merasa ada yang ganjil atau ada yang kurang ya. Jadi itu kata orang tuanya juga bilang begitu. Jadi Mas, waktu mau mulai acara hajatan pernikahan itu saya itu merasa ada yang kurang dan ada yang ganjil ya. Pokoknya dicari-cari tidak ketemu. Dan ceritanya sesampailah di hari acara hajatan pernikahan itu dimulai ya. Jadi seperti biasa ya, kalau di Jawa ya atau di Ponorogo, ini cerita ini juga masih dari Ponorogo atau di Jawa Timur atau di tempat-tempat lain mungkin juga sama ya. Jadi seperti itu, banyak orang buwuh atau becek. Jadi orang buwuh itu orang yang menyumbang. Jadi buwuh atau becek itu kalau zaman dulu berbentuk makanan-makanan mentah seperti beras, mie, dan minyak goreng dan lain-lainnya, tapi sekarang sudah ditambahi dengan uang ya. Jadi seperti arisan. Nanti kalau orang-orang menyumbang ke tempat saya, nanti di hari berikutnya kalau orang tersebut punya hajatan, saya juga akan mengembalikan seperti apa yang dikasihkan ke saya. Jadi seperti itu buwuh tradisi di Indonesia ya. Saya bilang Indonesia aja. Jadi setelah hari becekan atau hari buuan itu, waktu itu tamu bener-bener rame banget, banyak banget pokoknya, di luar dugaan oleh pemilik rumah. Jadi orang tua teman saya itu tidak mengira kalau acaranya atau yang nyumbang atau yang becek, yang buuh itu begitu banyak, di luar dugaan ya. Padahal menyebar undangannya itu cuma 25 biji ya yang disebar undangan, dikasih tahu cuma teman-teman si pengantin seperti itu ya. Tapi yang datang bener-bener rame banget, di luar dugaan atau seperti ndak dikira-kira ya, kok tamune kok okeh men. Nah seperti itu kalau bahasa Jawanya ya, seperti itu lur ya. Terus kemudian itu di hari pertama ya, di hari pertama itu rame banget, terus malamnya juga rame. Dan ini di hari kedua, waktu itu teman saya sudah mulai akad nikah. Jadi akad nikah itu datang ke rumah istri atau ke KUA biasanya kalau di Jawa itu. Tapi yang dialami teman saya itu akhirnya akad nikahnya di tempat mempelai wanita ya. Jadi di hari kedua hajatan itu si teman saya itu ya datang ke mempelai wanita. Dan ini ceritanya narasumbernya dari bapaknya teman saya sendiri di Ponorogo. Jadi kalau buat teman-teman nanti dikira cerita ini bohong atau khayalan belaka, bisa datang ke rumah saya, bisa DM di Facebook saya Bang Jo PNG ya. Kalau ini nanti dikira bohongan atau cuman khayalan,
bisa datang ke rumah saya aja biar jelas ceritanya. Nanti saya akan pertemukan dengan narasumbernya ya, seperti itu ya. Jadi selanjutnya setelah hari kedua itu ada rombongan becek ya, rombongan becek lagi, dan buuh itu masih di hari kedua itu sangat ramai banget, sangat ramai banget. Dan tiba-tiba ada orang buuh ya, ini wanita ya, itu tiba-tiba kesurupan di tempat hajatan tersebut ya, tiba-tiba kesurupan di hajatan pernikahan teman saya itu. Waktu buuh, setelah menurunkan buuh itu tiba-tiba langsung kesurupan, bener-bener kesurupan, mengamuk itu, mengamuk, teriak-teriak. Dan ini pesan yang dikatakan, saya tidak menambahi dan tidak mengurangi ya, tapi berbentuk dalam bahasa Jawa. Nanti saya akan terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Kowe lali songko asal usulmu, kowe selali karo adatmu, kowe mbiyen tak mong, saiki kowe lali karo aku. Nah, seperti itu dalam berbentuk bahasa Jawa. Kemudian saya akan terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia lur ya. Jadi kamu sudah lupa dari mana asalmu ya. Dulu kamu saya pelihara atau tak openi, sekarang kamu sudah lupa adatmu. Jadi lupa adat katanya. Jadi akhirnya para orang-orang rewang, para orang buuh, para sinuman yang lain ribut itu ya, bingung harus berbuat apa. Terus saking paniknya itu semua semrawut itu di dapur itu semua keluar, yang masak, yang lain juga ditinggal semua ya, ditinggal semua, berantakan semua pada waktu itu ya. Terus kemudian saiki aku njaluk rokok, sekarang saya minta rokok. Kemudian sama bapak teman saya itu dikasih rokok surya, dibuang. Moh, saya tidak mau. Kemudian dikasih rokok jarum super lagi, moh, saya tidak mau, dibuang itu sampai ke kandang sapi katanya orang-orang di situ juga ya. Terus kemudian di dekatnya kesurupan itu kan ada sound system, ada diesel ya di samping rumah hajatan itu. Iki apa ngrebeki kuping, iki kudu tak pateni iki, ngrebeki kuping. Jadi mendengar suara diesel dan sound system itu, orang yang kesurupan itu merasa terganggu, tak matikan. Kemudian lari langsung mendorong tong tempat air diesel itu, didorong, padahal besar banget itu tongnya, drum itu besar ya. Tapi berhubung orang yang sudah kesurupan ya, mungkin teman-teman boleh percaya boleh tidak ini yang terjadi ya. Mungkin kalau teman-teman sudah mengetahui orang kesurupan, tenaganya double seperti itu ya. Jadi didorong sampai ambruk ya, dorong sampai ambruk, kemudian lari duduk situ. Kemudian bapaknya teman saya itu mengambil rokok Grindo tempat sajen di dapur, diambil, kemudian disuruh ngerokok. Kemudian langsung ngerokok itu sambil begini, sambil ngomel-ngomel bahasa Jawa atau nuturi ya. Kalau temennya bapak saya itu karena katanya lupa adat, lupa budaya, lupa asal usulnya, seperti itu. Ini benar-benar nyata, saya tidak mengurangi dan tidak menambahi, benar-benar ceritanya seperti itu ya. Terus kemudian sebelum sadar dia nunjuk, kamu jangan sampai lupa dengan asal usulmu dan adatmu. Jadi bapaknya teman saya itu merasa bersalah, memang benar-benar melupakan adat seperti kebiasaan pada umumnya seperti itu ya. Jadi memang ada sesuatu yang kurang di pas pernikahan tersebut ya. Jadi itu sampai orang buuh yang datang dari luar desa, luar kecamatan sampai melongo semua, terheran, jadi sampai dirubung ya. Dan mungkin teman-teman akan langsung tanya, ini tempatnya di mana? Pasti bohongan ya. Kalau belum tahu ya, mungkin tidak akan percaya. Memang
di Ponorogo sering kejadian seperti itu, mistis-mistis. Sebenarnya banyak banget kejadian yang aneh. Walaupun ini yang saya ceritakan itu sekitar tahun 2012, tahun 2011 ya. Tapi walaupun di tahun 2004 ini juga banyak yang sering terjadi. Memang saya belum sempat untuk membahasnya sekarang ya. Seperti ada lagi cerita di Rumah Sakit Umum Ponorogo tempo dulu sebelum Rumah Sakit Harjono Ponorogo pindah ya. Dulu itu setelah rumah sakit itu pindah dikosongkan, sebelum jadi pasar itu ada fenomena yang menggemparkan warga Ponorogo. Mungkin teman-teman semua banyak yang pernah mendengar ceritanya ya. Orang melahirkan di situ ya, ditangani oleh para suster-suster gaib yang ada di rumah sakit di situ. Mungkin teman-teman penasaran, pengen tahu ceritanya, atau mungkin teman-teman sebaiknya tidak mau percaya. Sebenarnya teman-teman percaya dan tidak mau mempercayai hal-hal seperti itu ya, karena teman-teman sudah terpengaruh dengan era digital atau dengan budaya agama masing-masing ya. Mungkin hidup di Indonesia, di Nusantara atau khususnya di Jawa, kita tidak bisa pungkiri ya, memang kita berada di dua sisi alam kasat mata dan alam kasar yang seperti kita alami seperti ini ya. Memang benar-benar ada, mungkin teman-teman boleh percaya boleh tidak ya. Jadi cerita saya seputar kisah-kisah tadi itu hanya sepotong. Sebenarnya ada kisah-kisah yang lebih banyak banget ya, dan semoga kisah ini bisa dijadikan pelajaran untuk kita semua, khususnya warga Jawa atau warga Ponorogo ya. Jangan sampai melupakan sejarah atau budaya kita ya. Jangan sampai kita lupakan sejarah dan budaya kita ya. Seperti itu ya. Oke, cukup sekian dulu. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang mensupport channel saya.